Apakah Tuhan sudah tidur? Sudah lama perempuan yang cantik itu menjadi idaman setiap laki-laki, terutama bagi Abdullah yang sudah jatuh cinta kepadanya semenjak masa remaja. Tetapi belum seorang pun juga di antara para pemuda yang gagah-gagah itu berhasil memetiknya. Namun, alangkah kecewa dan hancur hati mereka tak kalah akhirnya Farida dipesunting oleh seorang pria separuh baya yang ditinggal mati istrinya dan sudah punya anak 8. Mereka tidak habis pikir, apanya yang membuat Farida tertarik dan menyerahkan serta kecantikannya kepada duda beranak banyak itu. Kaya tidak, tampan juga tidak. Di antara pemuda-pemuda yang paling sakit hati adalah Abdullah. Ia telah menyatakan cintanya, bahkan melamarnya untuk menjadi istri. Ia cukup kaya dan tampan, tetapi Farida tidak mengubisnya. Karena itu ia bertekad, kalaupun dengan cara halal dan baik-baik ia telah gagal, maka kini saatnya ia akan menggunakan jalan kekerasan. Kalau perlu, untuk memikat Farida, dia akan memeletnya. Maka ia pun selalu mengawasi kebiasaan Farida tiap hari. Apa saja kegiatannya, kemana perginya, dan segala masalah kecil lainnya. Diamati untuk mencari kesempatan berdua-berdua dan memperkosa jika tidak ada jalan lain. Kini ia sudah berketetapan hati. Waktu yang paling memungkinkan adalah malam hari sekitar jam 11. Karena pada saat itu Farida selalu keluar dari rumah menuju ke sungai mengambil air untuk sembahyang. Tak kala Abdullah sudah yakin kesempatannya baik sekali, pada suatu malam ia bersembunyi di balik rumputan semak di dekat sungai. Jam setengah 12 malam, ketika langit gelap gulita tanpa cahaya, muncullah Farida di dekat semak-semak itu. Abdullah pun segera melompat keluar dan mencegatnya sambil berteriak, "Berhenti!" Farida terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. Apalagi dilihatnya yang menghadang jalannya adalah Abdullah yang sudah dikenalnya. "Ada perlu apa, Bang? Malam-malam mencegat saya di tempat sepi. Jangan banyak tanya, lepas semua penutup pakaianmu." "Dingin, Bang. Kalau malam begini harus melepas baju. Aku nanti yang akan bikin hangat kamu," jawab Abdullah. "Karena itu, lepaskan pakaianmu." Farida tertawa manja. "Oh begitu mau abang, jangan khawatir. Saya juga kepingin menikmati abang. Tetapi di sini sering ada orang lewat dan kurang mesra karena ini tempat terbuka. Saya punya gubuk di tengah kampung. Ada ranjangnya. Kepunyaan nenek saya yang tuli dan buta. Saya bawa kuncinya. Kita ke sana saja ya bang." Alangkah senangnya Abdullah. Mereka lalu bergegas menuju ke gubuk itu dengan berjalan beriring-iringan seperti sepasang sejoli yang dimabuk asmara. Kampung sudah sepi, maklum, kampung kecil yang terpencil. Mereka berdua masuk ke dalam gubuk dan duduk di atas ranjang yang tersedia di kamar belakang. "Bang, supaya nikmat kita nanti tidak terganggu oleh kekhawatiran dipergoki orang lain, tolong abang intip dulu seluruh rumah di kampung ini. Apakah semuanya sudah tidur atau belum? Kalau seluruh isi kampung ini telah terlelap dan tidak mungkin melihat perbuatan kita, barulah saya dengan sukarela akan menyerahkan kehormatan saya kepada abang." Abdullah menurut. Ia mengintip seisi kampung dari satu rumah ke rumah lainnya. Sampai 2 jam lamanya, ia yakin sekarang seluruh warga kampung sudah tidur. Tidak ada yang terjaga seorang pun. Maka kembalilah ia ke gubuk itu dan berkata, "Sudah kuintip dengan teliti. Aku yakin semuanya sudah tidur." "Semuanya?" tanya Farida kurang percaya. "Semuanya," sahut Abdullah menegaskan. "Ah, belum semuanya. Masih ada yang ketinggalan. Ada satu lagi yang belum abang tengok. Apakah sudah tidur atau belum?" "Siapa?" tanya Abdullah tidak paham. Farida menjawab tegas, "Allah." "Allah abang." "Abang belum intip Allah. Apakah Allah tidur atau tidak? Sebab, meskipun seisi alam ini tidak melihat perbuatan kita, Allah selalu mengawasi tindak tanduk kita. Lebih baik kita urungkan niat buruk ini, karena abang beriman. Bukan bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa Allah mendengar lagi mengetahui." Dengan ucapan Farida terakhir ini, Abdullah bagaikan terjatuh ke dalam jurang. Ia merasa sakit dan berjanji kepada dirinya sendiri
tidak akan menjamah Farida atau perempuan manapun yang bukan menjadi haknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.